Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada yang terhormat dan yang kami muliakan, Ibu Nyai Hajah Dr. Randa Mimidati Afif MPDI selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Faizah dan juga keluarga besar dari Yayasan Nurul Faizah, baik yang tergabung dalam KPIH, Sekolah Dasar Nurul Faizah, juga Majelis Zikir Nurul Faizah, serta para pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga hari ini kita masih bisa berkumpul kembali dalam pengajian online, dalam pengajian untuk majelis ilmu. Tidak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa syariat Islam untuk seluruh umat manusia, dan alhamdulillah kita semua telah diberikan Allah hidayah sehingga kita dapat menjalankan syariat Islam dan semoga kita dapat menjalankannya hingga akhir hayat kita. Amin. Amin. Susunan acara pengajian hari ini adalah 1 pembukaan, 2 maizahana, 3 doa, dan 4 penutup. Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita buka acara pengajian hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dan juga para jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kehidupan sehari-hari kita untuk menambah bekal kita nanti setelah kita di akhirat, salah satunya adalah amal. Amal bagaimana yang diterima itu oleh Allah, itu amal. Mari kita simak bersama Waidah Hasan hari ini tentang amal yang diterima adalah yang ikhlas. Untuk itu pada punyai waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi amma ba'd. Para ibu dan para pemirsa di mana berada yang saya hormati, alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Mimidati. Kali ini kita kaji dengan judul amal yang diterima adalah amal yang ikhlas. Itu nggih. Seperti kita ketahui bahwa Allah hanya menerima amal ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Ikhlas adalah memurnikan ibadah kita hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena supaya kebutuhannya tercapai, bukan karena anaknya dapat jodoh, bukan karena dapat pekerjaan, bukan karena supaya sehat dan sebagainya, bukan, tetapi hanya murni karena Allah saja. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-ayah. Wa ma umiru, dan mereka tidak diperintah illa kecuali liya'budu, agar mereka mengabdi, mereka menghamba, mereka beribadah, mereka menyembah Allah kepada Allah. Mukhlishina, dengan ikhlas, dengan memurnikan lahu bagi Allah ad-din, melaksanakan agama. Kita diperintah hanya untuk beribadah dengan ikhlas. Kita diperintah hanya untuk menghamba kepada Allah hanya karena Allah saja, bukan karena yang lain. Dalam kehidupan biasanya kita sholat duha pengen sehat, pengen kaya. Kita sholat tahajud supaya kebutuhannya tercapai. Kita puasa anaknya supaya lulus. Puasa supaya dapat jodoh.
puasa supaya urusan tercapai, puasa supaya masuk ke negeri misalnya dan sebagainya. Itu tidak diterima oleh Allah. Apa dosa? Tidak dosa, ibadah kok dosa, tapi tidak diterima, nggak ada pahalanya. Karena tidak dipersembahkan untuk Allah, tidak dialamatkan pada Allah. Nanti di akhirat dari mana pahala tahajud saya, mana pahala duha saya, maka mana pahala puasa saya. Oleh Allah dijawabkan bukan kepada aku alamatnya, bukan untuk Allah, bukan untuk saya alamatnya. Ya tidak ada balasannya gitu, Masya Allah. Berarti orang yang duha supaya rezekinya mudah, tahajud supaya dikabulkan doanya, itu sebenarnya latihan sholat duha, latihan tahajud, latihan puasa. Sama dengan anak-anak waktu masih kecil dulu, supaya puasa dikasih uang 5.000, lalu mau puasa. Itu latihan puasa. Kalau sudah SMA puasa ya nggak minta uang karena sudah paham. Jadi kalau kita masih ibadah karena mencapai ambisi nafsu kita, itu mesti latihan ibadah. Latihan ibadah boleh saja. Nanti pada akhirnya Allah akan memberi petunjuk kepada kita, akan memahamkan kepada kita apa sebenarnya ibadah itu, bukan karena sesuatu yang kita tuju, bukan sesuatu yang kita inginkan. Nah, kalau kita ikhlas karena Allah, maka ibadah kita itu atau permohonan kita itu berhasil apa gagal, ya itu tidak ada rasa kecewa, tidak ada rasa sedih, enggak ada rasa ngeluh gitu. Kenapa? Karena Allah saja. Maka karena itu kalau gagal, ya Allah memberi yang terbaik di situ. Memberi yang terbaik pada kegagalan itu. Misalnya orang pengen haji, sudah datang mau berangkat, nggak jadi berangkat. Lalu dia kecewa, dia malu kepada tangga, lalu dia sedih. Itu pasti kecampur tidak ikhlas. Bukan karena Allah saja. Tapi kalau kita kan Allah saja, mau berangkat haji nggak jadi, ditunda, ya sudah, Allah menakdirkan yang terbaik, di saat hikmahnya saja. Gitu. Jadi enak saja. Orang yang ikhlas itu hatinya enak, hatinya tentrem, akhirnya hatinya nggak pernah sakit hati, nggak pernah sedih, ya, nggak pernah kacau balau, nggak pernah gundah gulana, nggak pernah galau, ya. Kenapa? Ya karena segalanya diserahkan, dimurnikan untuk Allah saja, maka dia akan memahami apapun yang ia lakukan, apapun yang ia kerjakan, apapun yang kita minta kepada Allah, lalu hasilnya bagaimana? Yaitu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Enggak ada komplain, ya, enggak ada sedih, enggak ada kecewa. Maka sayogianya dalam kehidupan kita, lakukanlah ibadah kita, perilaku kita, usaha kita hanya karena Allah saja. Kita mendidik anak-anak hanya karena Allah saja, maka anaknya akan menjadi yang baik. Ya. Kalau kita mendidik anak kita supaya jadi dokter, supaya jadi insinyur, supaya jadi ekonom, lalu nggak jadi, kecewa, ya, putus asa. Lalu bisa akibatnya lebih buruk lagi. Karena apa? Karena mendidik anak diperintah Allah dilakukan dengan ambisinya, bukan karena Allah. Coba sekarang kita didik anak-anak kita ikhlas karena Allah. Mau jadi apa terserah Allah. Saya sekolahkan yang dia bisa menjadi taat kepada Allah. Misalnya sekolahnya di ibtidaiyah. Oh enggak kurang bagus, ya SD yang keren, Islam boleh mahal dikit tapi bagus, ya. Tetapi jangan lupa di rumah juga dididik mereka untuk menjadi orang yang taat pada Allah. Kewajiban mendidik anak itu bukan pada guru saja, guru hanya membantu saja. Kewajiban intinya kepada orang tua, maka orang tua ikhlaslah mendidik anaknya. Anak-anak dididik untuk bisa menjadi sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdi kepadaku, beribadah kepadaku. Ya hanya ibadah saja. Seperti kita atau ibadah mahdhah, ibadah yang murni, ya sudah ditentukan oleh Allah, sholat, puasa, zakat, haji, akikah, kurban, itu ibadah mahdhah sudah ditentukan, nggak boleh dirubah. Ibadah ghairu mahdhah adalah semua perilaku kita yang tidak di dalam Allah dan
dilakukan untuk dapat pahala. Nah, kalau kita ikhlas, maka semua perilaku kita jadikan sebagai ibadah karena kita melakukannya karena Allah. Kita kerja ikhlas karena Allah, maka kita mau berangkat kerja kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Maka kerja kita bukan kerja, ditulis oleh malaikat sebagai ibadah, bukan sebagai bekerja. Okay. Kita makan, kita minum, kita tidur, semuanya kita awali dengan doa, maka semuanya ibadah. Kalau kita ikhlas, ibadah semua. Bukankah hanya kebahagiaan saja bagi orang yang setiap perilakunya, setiap gerak langkahnya hanya karena Allah. Ibadah itu yang dimaksud oleh Allah, bahwa kita hanya nggak diperintah kecuali hanya supaya menghamba kepada Allah dengan ikhlas. Adalah ibadah mahdud dan ghairu mahdud diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga mulai dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi, bukan sampai tidur, sampai bangun tidur lagi 24 jam. Itu semua menjadi ibadah karena memang Allah menjadi kita hanya ibadah, ikhlas karena Allah saja. Enggak ada kejelekan yang Allah berikan pada orang yang ikhlas. Enggak ada orang yang ikhlas bisa mempan digoda oleh setan. Kenapa? Karena ketika setan dikeluarkan dari surga, menggoda Nabi Adam dulu itu, dikeluarkan dari surga, setan sudah janji kepada Allah, ya Allah, aku kalau keluar dari surga, nggak ada apa-apa, tapi minta izin saya untuk mengganggu anak cucunya Adam. Jawabnya Allah, kau tidak akan bisa mengganggu pada anak Adam yang ikhlas. Setan saja nggak bisa mengganggu orang ikhlas itu. Saking bagusnya. Maka marilah kita jadi orang ikhlas karena Allah saja. Tidak melakukan hal-hal sesuatu yang bukan karena Allah. Kita murnikan apa yang kita lakukan hanya karena Allah saja. Di dalam apapun. Di dalam beribadah, dalam bekerja, di dalam bersosial, bermuamalah, di dalam melakukan upaya apa saja, ikhlas. Maka kita akan dijauhkan dari segala keburukan. Dibantu oleh Allah, dijaga oleh Allah dari segala kenistaan. Pemirsa, para ibu dan para bapak, ini sekedar ulasan sependek tentang ikhlas. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah sebagai orang yang ikhlas lillahi ta'ala. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun Bu Nyai atas maidhah sana hari ini, Masya Allah, para jamaah dan juga para pemirsa. Jadi kita bisa mengukur apakah kita ini sudah ikhlas atau belum dengan amal-amal yang sudah kita perbuat dengan maidhah hasanah yang sudah disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan, yang amal yang kita jalankan, mudah-mudahan insya Allah adalah amal yang ikhlas yang insya Allah diterima oleh Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Monggo Bu Nyai ditutup dengan doa sekalian, Bu Nyai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa alhamdulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma yanfa'una. Allahumma nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afiyata wal ghina. Allahumma anfa'na bima Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma lakal hamdu wa lakal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa nasta'inuka 'ala fasadi fina wa nas'aluka su'al hamdina kullah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrari ya 'aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi Muhammad alhamdulillah min al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Turun. Kita tutup acara pengajian hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.